Wah, 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 Timur Tengah memanas. Venue round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dipindah di Indonesia kah? Begini info mengejutkannya. Nalo, sering salahkan klub, pelatih asal Brasil tiba-tiba sindir keras Gerald Vandenberg. Kira-kira ada apakah? Yuk saksikan beritanya hingga selesai. Mohon subscribe channel Timnasku Indonesia agar tidak ketinggalan informasi Timnas Indonesia. Timur Tengah memanas, venue round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026 dipindahkan. Laga kualifikasi Piala Dunia 2026 putaran keempat yang dijadwalkan berlangsung di Arab Saudi dan Qatar kini terancam untuk dipindahkan. Situasi geopolitik yang semakin memanas di kawasan Timur Tengah membuat banyak pihak, termasuk paguyuban supporter Timnas Indonesia, PSTI, merasa was-was. Laporan mengenai ledakan di dekat Masjid Nabawi Madinah yang diduga akibat serangan rudal menjadi salah satu indikator bahwa kondisi keamanan di wilayah tersebut belum kondusif untuk menggelar ajang internasional sebesar kualifikasi Piala Dunia. Bagi para supporter Indonesia, kabar ini menimbulkan rasa khawatir karena bukan hanya pemain dan ofisial yang terancam, tetapi juga keselamatan penonton yang ingin hadir langsung mendukung tim kesayangan mereka. Jika wacana pemindahan venue benar-benar terrealisasi, hal ini bisa menjadi keuntungan besar bagi Timnas Indonesia. Bayangkan saja, jika AFC atau FIFA mempertimbangkan Indonesia sebagai tuan rumah alternatif, peluang untuk melangkah ke Piala Dunia 2026 akan semakin terbuka lebar. Bermain di kandang sendiri tentu memberikan atmosfer berbeda. Dukungan puluhan ribu supporter yang memenuhi stadion bisa menjadi energi tambahan bagi para pemain. Situasi ini akan sangat berbeda dibandingkan bermain di Timur Tengah yang rawan konflik dan membuat pemain tidak bisa fokus penuhnya. Indonesia sendiri sebenarnya sudah sangat siap dari sisi sarana dan prasarana. Stadion-stadion megah yang digunakan pada Piala Dunia U17 2023 lalu membuktikan bahwa infrastruktur sepak bola di tanah air sudah memenuhi standar FIFA. Mulai dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Stadion Manahan, hingga Stadion Gelora Bung Tomo, semuanya sudah dilengkapi fasilitas modern yang bisa menunjang jalannya pertandingan internasional. Dengan kesiapan ini, Indonesia sebenarnya hanya tinggal menunggu lampu hijau dari pihak AFC maupun FIFA untuk bisa menjadi tuan rumah pengganti. Selain itu, faktor teknis juga memberi keuntungan tersendiri. Jika pertandingan dilangsungkan di Indonesia, adaptasi iklim dan kondisi lapangan tentu bukan menjadi masalah bagi skuad Garuda. Para pemain bisa tampil lebih lepas tanpa harus berhadapan dengan kondisi cuaca ekstrim seperti di Timur Tengah. Ditambah lagi, perjalanan panjang yang biasanya melelahkan akan bisa dihindari. Dengan begitu, stamina dan mental pemain bisa lebih terjaga, sehingga performa di lapangan pun lebih optimal. Hal lain yang patut diperhitungkan adalah kepemimpinan tim kepelatihan di bawah Patrick Kluivert. Nama besar Kluivert dan pengalamannya di level Eropa menjadi modal berharga untuk membawa Timnas Indonesia tampil lebih percaya diri. Dengan kombinasi strategi modern, pemain muda berbakat, serta dukungan penuh supporter, sangat sulit membayangkan Indonesia akan kalah jika bermain di kandang sendiri. Bahkan peluang untuk meraih kemenangan beruntun dan mengamankan tiket menuju putaran selanjutnya terasa lebih realistis. Namun tentu keputusan akhir ada di tangan AFC dan FIFA. Situasi di Timur Tengah masih sangat dinamis sehingga keputusan mengenai venue harus mempertimbangkan keamanan seluruh pihak yang terlibat. Supporter, pemain, hingga ofisial, semuanya memiliki hak untuk merasa aman ketika berpartisipasi dalam event sebesar kualifikasi Piala Dunia. Jika Indonesia dipilih sebagai alternatif,
Maka itu bukan hanya kemenangan diplomasi, tetapi juga momentum besar untuk menunjukkan kesiapan bangsa ini menjadi bagian penting dalam peta sepak bola dunia. Kini yang bisa dilakukan supporter hanyalah terus mendukung timnas Indonesia dimanapun mereka bertanding. Tapi bayangkan atmosfer luar biasa jika pertandingan-pertandingan krusial itu benar-benar digelar di tanah air. Sorak-sorai dari tribun warna merah putih yang membanjiri stadion, hingga doa jutaan rakyat Indonesia tentu akan menjadi kekuatan tambahan yang tak tergantikan. Apakah ini saatnya Indonesia menjadi tuan rumah kualifikasi Piala Dunia 2026 dan membuka jalan menuju panggung dunia? Menurut kalian, apakah pemindahan venue ke Indonesia akan membuat peluang timnas Garuda semakin besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026? Atau justru tekanan bermain di kandang sendiri bisa menjadi tantangan tersendiri? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Skenario perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat. Perjalanan timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde keempat menjadi sebuah cerita panjang penuh tantangan dan harapan. Hasil FIFA Matchday September lalu memang tidak sepenuhnya menggembirakan, karena skuad Garuda hanya mampu bermain imbang melawan Lebanon. Hasil itu sedikit banyak menimbulkan keraguan, mengingat Lebanon dianggap memiliki karakter permainan yang mirip dengan dua lawan berat yang akan dihadapi Indonesia di ronde keempat, yakni Irak dan Arab Saudi. Namun di balik hasil tersebut, ada banyak pelajaran berharga yang bisa dipetik sebagai modal untuk menghadapi laga-laga krusial di depan. Ronde keempat sendiri adalah tahap yang sangat menentukan. Jika timnas Indonesia mampu tampil konsisten dan mengamankan posisi juara grup, maka jalan menuju Piala Dunia akan jauh lebih mudah. Hal ini karena status juara grup otomatis membawa skuad Garuda ke putaran final tanpa harus melewati drama tambahan. Dengan komposisi pemain muda berbakat, ditambah sentuhan strategi modern dari Patrick Kluivert, asa untuk bisa bersaing dengan Irak dan Arab Saudi sebenarnya terbuka lebar. Bermain dengan keberanian, disiplin taktik, dan memanfaatkan dukungan penuh supporter akan menjadi kunci utama dalam perjuangan ini. Namun jika langkah Indonesia terhenti hanya sebagai runner-up grup, perjalanan akan menjadi jauh lebih rumit. Posisi tersebut akan membawa Garuda harus menjalani laga playoff antara runner-up dari grup lain di ronde keempat. Artinya, timnas Indonesia bisa berhadapan dengan tim kuat seperti Qatar, Uni Emirat Arab, atau Oman. Pertandingan tersebut jelas tidak mudah, karena mereka adalah negara dengan tradisi sepak bola yang kuat di Asia. Skenario ini membuat Indonesia harus benar-benar menyiapkan mental, fisik, dan strategi cadangan untuk menghadapi tekanan yang lebih besar. Jika berhasil melewati ujian itu, Indonesia akan melangkah ke ronde kelima, yaitu playoff antar konfederasi. Inilah tahap paling krusial sekaligus menegangkan. Pada fase ini, terdapat 6 tim dari berbagai benua yang akan memperebutkan 2 tiket terakhir menuju Piala Dunia 2026. Wakil Asia, Afrika, Amerika Selatan, Oseania, serta 2 tim dari Amerika Utara akan menjadi pesaing. Bagi Indonesia, melangkah sejauh ini sudah menjadi pencapaian besar, tetapi sekaligus juga kesempatan emas yang mungkin tidak datang 2 kali. Lawan-lawan potensial yang bisa dihadapi Indonesia di ronde antar konfederasi juga bukan tim sembarangan. Dari Amerika Selatan ada Bolivia, yang baru saja mengejutkan dunia dengan menaklukkan Brazil. Sementara dari Afrika terdapat nama besar seperti Kamerun, Kongo, atau Gabon. Dari Oseania ada Kaledonia Baru, dan dari Amerika Utara, kemungkinan Curaçao atau El Salvador. Secara perintat FIFA, Indonesia memang masih jauh di bawah beberapa tim tersebut. Tetapi sepak bola bukan hanya soal ranking. Mental bertanding, strategi, dan dukungan penuh bangsa bisa menjadi pembeda besar. Skenarionya cukup menantang. Jika Indonesia masuk ke ronde kelima, maka langkah pertama adalah menghadapi lawan seperti Curaçao atau El Salvador di babak semifinal. Jika menang, tiket ke babak final playoff akan terbuka, dan di sanalah ujang sesungguhnya menanti, melawan tim-tim kuat dari Afrika atau Amerika Selatan. Hanya satu kemenangan lagi yang akan menentukan apakah skuad Garuda bisa menuliskan sejarah baru dengan melihat merah putih berkibar di panggung Piala Dunia 2026.
Patrick Kluivert sebagai pelatih membawa harapan besar. Dengan pengalamannya bermain di level tertinggi Eropa, ia mampu memberikan nuansa baru dalam pola permainan timnas Indonesia. Kombinasi strategi modern dan keberanian khas pemain muda Indonesia menjadi senjata utama. Jika hal ini bisa dipadukan dengan atmosfer luar biasa saat bermain di kandang, peluang untuk melangkah jauh akan semakin nyata. Perjalanan timnas Indonesia di ronde keempat hingga kemungkinan playoff memang ibarat jalur terjal penuh ujian. Namun di balik semua itu, ada keyakinan besar bahwa skuad Garuda bisa memberikan kejutan. Pertanyaan besarnya kini, apakah kita akan menyaksikan sejarah baru sepak bola Indonesia dengan melihat Merah Putih berkibar di panggung Piala Dunia 2026? Bagaimana menurut kalian? Apakah skuad Garuda mampu melewati semua tantangan ini? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Pelatih asal Brasil sindir keras Gerald van den Berg. Pelatih Arema FC asal Brasil Marcos Santos akhirnya buka suara dengan nada yang cukup keras menanggapi sindiran Gerald van den Berg. Pelatih timnas Indonesia U23 itu sebelumnya melontarkan kritik bahwa pemain muda, khususnya di bawah usia 23 tahun, jarang mendapat menit bermain di klub. Menurut van den Berg, hal ini menjadi salah satu penyebab minimnya pengalaman para pemain muda Indonesia ketika tampil di ajang internasional. Namun, sindiran tersebut rupanya tidak diterima begitu saja oleh Marcos, yang menilai bahwa pernyataan van den Berg tidak sepenuhnya benar dan justru kurang adil bagi klub. Dalam komentarnya, Marcos menegaskan bahwa klub tidak pernah menutup peluang bagi pemain U23 untuk tampil di Liga Super. Menurutnya, kesempatan bermain selalu terbuka, tetapi syaratnya jelas, para pemain harus membuktikan diri di sesi latihan. Bagi pelatih asal Brasil ini, latihan adalah tolok ukur utama untuk menilai apakah seorang pemain layak mendapatkan menit bermain. Sekarang butuh dari pemain juga di latihan untuk bisa mereka menjaga kesempatan itu. Kalau latihannya bagus, kesempatan itu pasti ada, tegas Marcos. Dengan kata lain, Arema tidak hanya memberikan menit bermain sebagai formalitas atau sekedar memenuhi regulasi, melainkan berdasarkan kualitas nyata yang ditunjukkan pemain muda tersebut. Sindiran balik dari Marcos ini seolah menjadi jawaban tegas bahwa pemain muda tidak bisa sekedar mengandalkan status titipan dari pelatih timnas. Ia mengingatkan bahwa sepak bola profesional bukanlah tempat untuk memanjakan pemain muda tanpa dasar yang jelas. Pemain U23 bukan hanya titipan, mereka juga harus bekerja keras untuk mendapatkan menit bermain, lanjut Marcos. Menurutnya, jika seorang pemain bisa menunjukkan performa konsisten saat latihan, maka pelatih tentu akan lebih percaya untuk menurunkannya di pertandingan resmi. Prinsip ini yang dipegang teguh oleh Arema FC dalam membina para pemain mudanya. Bukti komitmen Arema terhadap pembinaan pemain muda juga tidak bisa dipandang sebelah mata. Klub berjuluk Singoedan ini bahkan memiliki sederet talenta muda potensial seperti Arhan Fikri, Ahmad Maulana Syarif, hingga nama-nama baru seperti Iksan Lestaluhu, Raza Fahrezi, Fikri Arjidan, Dimas Aryaguna, Agusti Ardiansyah. Beberapa di antaranya bahkan sudah mendapat kesempatan tampil bersama timnas Indonesia U23. Misalnya Arhan Fikri dan Salim Akbar Tuharea yang sempat dipanggil Gerald van den Berg untuk memperkuat Garuda Muda pada ajang kualifikasi Piala Asia U23 di Sidoarjo. Hal ini menjadi bukti nyata bahwa Arema tidak menutup peluang, justru ikut menyumbangkan pemain mudanya untuk kebutuhan timnas. Meskipun begitu, Marcos tetap menekankan bahwa semua pemain baik senior maupun junior harus berjuang keras untuk mendapatkan kepercayaan. Baginya, memberikan menit bermain bukanlah hadiah melainkan hasil dari kerja keras dan profesionalisme. Sikap tegas Marcos ini bisa dianggap sebagai tamparan halus untuk van den Berg, yang menilai klub terlalu pelit dalam memberikan jam terbang. Menurut Marcos, tanggung jawab terbesar ada pada para pemain itu sendiri. Apakah mereka siap menunjukkan kualitas dan mental yang dibutuhkan untuk bersaing di level tertinggi? Pernyataan keras Marcos Santos ini tentu akan memunculkan diskusi menarik di kalangan pecinta sepak bola Indonesia. Di satu sisi, van den Berg beralasan bahwa pemain muda membutuhkan jam terbang untuk berkembang. Namun di sisi lain, pelatih klub seperti Marcos punya pandangan bahwa menit bermain tidak bisa diberikan secara gratis tanpa pembuktian. Pertanyaannya sekarang, siapa yang lebih tepat? Apakah klub memang harus memberi prioritas khusus untuk pemain muda meskipun performanya belum konsisten? Atau justru pemain muda yang harus berjuang keras membuktikan diri agar pantas mendapatkan kepercayaan? Menurut kalian, apakah kritik van den Berg benar adanya? Atau justru sindiran balik dari Marcos Santos yang lebih masuk akal? Silakan tulis pendapat kalian di kolom komentar.
Pengamat Malaysia tiba-tiba sebut tim kepelatihan terbaik Timnas Indonesia sudah overconfidence. Media Malaysia kembali menyoroti perjalanan Timnas Indonesia jelang pertandingan ronde keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Kali ini perhatian tertuju pada sikap percaya diri tinggi yang ditunjukkan skuad Garuda di bawah arahan Patrick Kluivert. Pelatih asal Belanda itu dinilai mulai menunjukkan tanda-tanda overconfidence setelah 2 laga FIFA Matchday September lalu di Surabaya. Kemenangan besar 6-0 atas Chinese Taipei dan hasil imbang tanpa gol melawan Lebanon memang memberikan semangat positif. Tetapi menurut pengamat sepak bola asal Malaysia, hasil itu belum bisa menjadi patokan untuk menundukkan lawan-lawan berat seperti Arab Saudi dan Irak di ronde keempat nanti. Patrick Kluivert sendiri tampak puas dengan performa anak asuhnya pada 2 laga uji coba tersebut. Ia bahkan menyebut bahwa para pemain mulai bisa menjalankan taktik yang ia inginkan dengan baik. Namun, bagi sebagian pengamat, kepuasan itu justru menimbulkan kekhawatiran. Raja Isa Raja Akram Shah, pelatih asal Malaysia yang kini menukangi Indera SC di Liga Brunei, menyebut bahwa Kluivert terlihat terlalu yakin. Menurutnya, gestur dan pernyataan sang pelatih memperlihatkan bahwa ia merasa tim sudah berada di jalur yang tepat, padahal tantangan sebenarnya justru akan hadir di ronde keempat nanti. Di sisi lain, muncul pula klaim berani dari salah satu exco Timnas Indonesia yang juga menjabat sebagai staf sus BUMN. Ia menyebut bahwa Timnas Indonesia saat ini dilatih oleh tim kepelatihan terbaik sepanjang masa. Pernyataan ini tentu membuat publik semakin percaya diri, bahkan merasa optimis bahwa skuad Garuda punya peluang besar untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Rasanya memang mustahil seorang pejabat publik berani mengeluarkan klaim seperti itu jika tidak memiliki dasar yang kuat. Sebab, jika ternyata embel-embel tim kepelatihan terbaik itu hanyalah isapan jempol, konsekuensinya bisa sangat serius. Banyak warga negara bisa merasa dibohongi dan berpotensi meluapkan kemarahan. Namun di balik rasa percaya diri itu ada resiko yang harus diwaspadai. Overconfidence bisa menjadi bumerang jika tidak dikelola dengan baik. Lawan-lawan di ronde keempat bukanlah tim sembarangan. Arab Saudi adalah salah satu raksasa Asia dengan pengalaman panjang di Piala Dunia. Sedangkan Irak memiliki sejarah prestasi mentereng termasuk juara Piala Asia 2007. Keduanya jelas memiliki kualitas yang jauh lebih tinggi dibandingkan Chinese Taipei maupun Lebanon. Jika terlalu percaya diri, Timnas Indonesia bisa kehilangan fokus dan terjebak dalam tekanan besar saat pertandingan berlangsung. Namun begitu tidak bisa dipungkiri bahwa Timnas Indonesia saat ini berada dalam fase perkembangan yang menjanjikan. Kemenangan besar atas Chinese Taipei memperlihatkan bahwa kualitas serangan Garuda semakin tajam. Sementara hasil imbang melawan Lebanon menunjukkan pertahanan yang mulai solid. Patrick Kluivert juga diyakini menyimpang senjata rahasia yang akan digunakan saat menghadapi Arab Saudi dan Irak nanti. Strategi baru, variasi formasi dan pemanfaatan pemain muda berbakat menjadi faktor yang bisa memberi kejutan pada 2 tim kuat tersebut. Hal penting yang perlu ditekankan adalah kesiapan mental pemain. Seperti yang diingatkan Raja Isa, faktor psikologis akan sangat menentukan. Jika terlalu percaya diri, para pemain bisa mudah kecewa dan terpancing emosi saat menghadapi situasi di lapangan yang tidak sesuai harapan. Namun, jika sikap percaya diri itu dikelola dengan tepat, justru bisa menjadi modal besar untuk tampil berani menghadapi lawan berat. Kini publik Indonesia berada di persimpangan antara rasa optimisme yang membara dan kekhawatiran akan efek overconfidence. Tim kepelatihan Patrick Kluivert memang disebut-sebut sebagai yang terbaik sepanjang masa, tetapi label itu harus dibuktikan dengan hasil nyata. Pertanyaan besarnya, apakah optimisme tinggi ini akan menjadi energi positif atau justru bumerang bagi Timnas Indonesia? Bagaimana menurut kalian? Apakah rasa percaya diri yang ditunjukkan tim kepelatihan Patrick Kluivert adalah modal penting untuk menaklukkan Arab Saudi dan Irak, atau justru bisa menjadi jebakan berbahaya? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Mulai iri, Gerald Vandenberg minta hal ini jika latih Timnas Indonesia di SEA Games. Kegagalan Timnas U23 Indonesia di ajang kualifikasi Piala Asia U23 2026 benar-benar meninggalkan catatan panjang. Bukan hanya karena Garuda Muda gagal mengulang prestasi edisi 2024, tetapi juga karena pernyataan tegas dari sang pelatih, Gerald Vandenberg. Sosok asal Belanda itu secara terbuka mengungkapkan bahwa dirinya hanya bersedia memimpin Indonesia di SEA Games 2025 mendatang jika ada jaminan pemusatan latihan atau TC jangka panjang. Hal ini sontak membuat publik terkejut sekaligus bertanya-tanya.
Benarkah PSSI selama ini tidak memberikan dukungan maksimal untuk tim yang dipimpin Vandenberg? Pernyataan keras itu muncul tak lama setelah Indonesia kalah tipis 0-1 dari Korea Selatan di Stadion Gelora Delta Sidoarjo. Kekalahan yang membuat Indonesia finish sebagai runner-up grup J dengan 4 poin, namun gagal masuk daftar 4 runner-up terbaik. Vandenberg pun tak segan menuding persiapan yang minim menjadi penyebab utama kegagalan timnya. Menurutnya, menghadapi turnamen besar seperti SEA Games tidak bisa dilakukan dengan persiapan instan seminggu sebelum pertandingan. Dibutuhkan waktu panjang untuk membangun chemistry, fisik, dan strategi tim. Yang membuat publik semakin panas, Vandenberg membandingkan langsung situasi Timnas U23 dengan Timnas U17 yang kini ditangani Nova Arianto. Ia seolah mulai iri dengan perlakuan berbeda yang diterima dua kelompok usia tersebut. Timnas U17 bahkan saat ini sedang menjalani TC panjang di Bulgaria, setelah sebelumnya ditempa di Bali dan Medan. Semua itu dilakukan untuk mempersiapkan mereka tampil di Piala Dunia U17 2025 di Qatar. Bandingkan dengan U23 yang menurut Vandenberg hanya diberi persiapan singkat sehingga sulit tampil konsisten. Dalam konferensi persnya, Vandenberg tidak menutupi rasa frustasinya. Ia mengungkap bahwa pada edisi sebelumnya, Timnas U23 bisa sukses karena memiliki skuad lebih kuat sekaligus waktu persiapan yang memadai. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Ivar Jenner, Rafael Straub, hingga Justin Hubner disebut sebagai contoh pemain berkualitas yang kala itu mampu membuat perbedaan besar. Kini, dengan skuad yang relatif berbeda dan persiapan yang minim, Vandenberg mengakui sulit untuk mengulangi pencapaian Sintayong di edisi 2024. Pernyataan Vandenberg ini tentu bisa dibaca dari dua sisi. Di satu sisi, ia tampak begitu realistis. Ia sadar betul bahwa sepak bola modern tidak hanya mengandalkan bakat pemain, tetapi juga pola latihan yang disiplin dan konsisten. Tanpa persiapan matang, wajar jika hasilnya jauh dari harapan. Namun di sisi lain, publik bisa menilai ucapannya sebagai bentuk tekanan kepada PSSI. Dengan membandingkan program TC Nova Arianto, Vandenberg seperti ingin menunjukkan bahwa dirinya pun pantas mendapat fasilitas serupa jika memang diminta membawa pulang medali SEA Games. Apa yang dikatakan Vandenberg sebenarnya menyentuh inti persoalan sepak bola Indonesia. Kita seringkali bermimpi tinggi, namun abai pada detail teknis yang menentukan kualitas tim. Persiapan yang terburu-buru dan kurang konsisten selalu menjadi masalah klasik. Jika memang ingin bersaing di level Asia Tenggara, apalagi Asia, Timnas U23 memang membutuhkan perhatian serius, bukan sekedar formalitas partisipasi. Kini, bola panas ada di tangan PSSI. Apakah mereka siap memenuhi permintaan Vandenberg dengan memberikan program TC jangka panjang, atau justru mencari jalan lain? Bagi banyak pengamat, inilah saat yang tepat untuk menata ulang prioritas pembinaan timnas di berbagai kelompok usia. Jangan sampai persiapan setengah hati kembali menghasilkan kekecewaan. Kalau menurut kamu, apakah wajar Gerald Vandenberg meminta TC jangka panjang jika ingin melatih timnas Indonesia di SEA Games? Atau justru tuntutannya terlalu berlebihan? Tulis pendapatmu di kolom komentar. PSSI buka peluang kerjasama dengan Borussia Dortmund. Timnas Indonesia kembali menjadi sorotan publik sepak bola tanah air setelah kabar mengejutkan datang dari Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Kali ini, Erick berhasil membuka peluang kerjasama strategis dengan salah satu klub raksasa Bundesliga, Borussia Dortmund. Klub yang identik dengan warna kuning hitam itu memang dikenal sebagai penghasil talenta muda kelas dunia, mulai dari Mario Götze, Ousmane Dembele, hingga Jude Bellingham. Dengan reputasi seperti itu, wajar bila wacana kolaborasi ini langsung menimbulkan optimisme bahwa sepak bola Indonesia bisa berkembang lebih cepat dan lebih serius di bawah bimbingan klub sekelas Dortmund. Pertemuan antara Erick Thohir dengan CEO Borussia Dortmund, Carsten Kremer, bukan sekadar formalitas diplomasi. Dalam diskusi tersebut, keduanya membahas berbagai peluang kolaborasi yang mencangkup pengembangan pemain muda, pelatihan pelatih, hingga kerjasama di sektor sepak bola putri. Hal ini menunjukkan bahwa langkah Erick tidak hanya fokus pada timnas senior, tetapi juga menyentuh pondasi penting yang selama ini menjadi kelemahan sepak bola Indonesia, yakni pembinaan usia dini dan infrastruktur yang mendukung. Jika dijalankan dengan konsisten, kerjasama ini berpotensi mencetak generasi emas baru untuk timnas Indonesia. Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa kerjasama dengan Borussia Dortmund memiliki makna lebih luas.
Tidak hanya soal sepak bola, kolaborasi ini juga dapat memperkuat hubungan bilateral antara Indonesia dan Jerman. Selama ini, Jerman dikenal sebagai salah satu negara dengan ekosistem sepak bola terbaik di dunia. Dan Indonesia bisa mengambil banyak pelajaran dari sana. Transfer ilmu manajemen klub, strategi komersialisasi sepak bola, hingga penerapan sport science bisa menjadi pintu masuk bagi PSSI untuk membawa sepak bola Indonesia ke level yang lebih profesional dan berdaya saing global. Borussia Dortmund sendiri bukan klub sembarangan dalam hal kerjasama internasional. Mereka aktif menjalin kemitraan dengan berbagai negara untuk mengembangkan talenta lokal. Filosofi mereka yang fokus pada pembinaan pemain muda tentu sangat cocok dengan kondisi sepak bola Indonesia yang memiliki banyak bakat alami tetapi seringkali kurang tersalurkan dengan baik. Bayangkan jika pemain muda Indonesia bisa merasakan atmosfer latihan di Dortmund atau bahkan menimba ilmu pengalaman langsung bersama akademi klub tersebut. Bukan tidak mungkin, mimpi melihat pemain Indonesia bersinar di Eropa bisa menjadi kenyataan dalam beberapa tahun ke depan. Selain itu, ada peluang besar bahwa kerjasama ini bisa menjadi jalan bagi pemain timnas Indonesia untuk mengasah kemampuan di level lebih tinggi. Dengan kemampuan melobi yang dimiliki Erick Thohir, publik tentu berharap ada pintu terbuka bagi beberapa pemain potensial Garuda untuk magang atau bahkan berkarir di Dortmund. Nama-nama seperti Marcelino Ferdinand, Justin Hubner, hingga Rafael Struijk bisa menjadi kandidat yang cocok untuk menguji kualitas mereka di lingkungan sepak bola Eropa. Jika berhasil, pengalaman ini akan sangat berharga ketika mereka kembali membela timnas Indonesia di kompetisi internasional. Langkah PSSI menggandeng Dortmund juga sejalan dengan strategi mereka menjalin kerjasama global. Sebelumnya, Indonesia sudah bekerja sama dengan Federasi Belanda, KNVB, dan Jepang, GFA. Namun melibatkan klub sebesar Dortmund tentu membawa nuansa berbeda, karena ini lebih praktis dan menyentuh aspek teknis sehari-hari dalam pengelolaan klub dan pemain. Kolaborasi semacam ini bisa memberikan dampak lebih cepat karena melibatkan institusi yang terbiasa mencetak pemain kelas dunia. Kini harapan besar kembali hadir di tengah masyarakat. Sepak bola Indonesia yang selama ini masih tertinggal dari negara-negara tetangga, berpeluang mendapat dorongan besar melalui kolaborasi dengan Dortmund. Namun semua itu tetap bergantung pada keseriusan PSSI dalam mengeksekusi kerjasama ini. Jangan sampai hanya berhenti di foto bersama atau unggahan media sosial, tetapi benar-benar menghasilkan program nyata yang bisa dirasakan langsung oleh pemain, pelatih, dan pecinta sepak bola tanah air. Kalau menurut kamu, apakah kerjasama dengan Borussia Dortmund ini bisa benar-benar membawa timnas Indonesia ke level yang lebih tinggi, atau justru hanya jadi proyek pencitraan semata? Tulis pendapatmu di kolom komentar. Tekanan berat dialami Erick Thohir, bintang naturalisasi baru terancam batal bela timnas Indonesia. Kegagalan timnas U23 Indonesia melangkah ke Piala Asia U23 2026 kembali membuka babak baru dalam perjalanan sepak bola nasional. Kali ini, beban berat sepertinya jatuh ke pundak Erick Thohir selaku Ketua Umum PSSI. Bagaimana tidak, meski sudah ada puluhan pemain keturunan dan naturalisasi yang digadang-gadang bakal memperkuat Garuda, hasil di lapangan justru belum menunjukkan peningkatan signifikan. Bahkan, banyak suara mulai mempertanyakan arah kebijakan PSSI, terutama setelah pergantian pelatih dari Shin Tae-yong ke tim kepelatihan asal Belanda yang awalnya disebut sebagai tim pelatih terbaik sepanjang masa. Perjalanan timnas Indonesia di bawah asuhan Shin Tae-yong sempat menorehkan prestasi membanggakan, termasuk lolos ke putaran final Piala Asia U23 2024. Namun setelah kendali diberikan kepada Vandenberg dan kawan-kawan, performa timnas justru terlihat stagnan. Hasil mengecewakan di kualifikasi terbaru menjadi bukti bahwa label pelatih terbaik sepanjang masa belum sejalan dengan realitas di lapangan. Inilah yang membuat tekanan publik menguat, karena ekspektasi tinggi tidak berbanding lurus dengan pencapaian nyata. Di tengah situasi ini, Erick Thohir membuat keputusan besar, menutup pintu naturalisasi tambahan. Menurutnya, skuad timnas Indonesia saat ini sudah cukup lengkap dengan kehadiran pemain diaspora dari berbagai negara. Ada Martin Paes dan Adrian Wibowo yang berkarir di Amerika Serikat, Emil Audero di Italia, hingga sederet pemain keturunan asal Belanda dan Spanyol.
Selain itu, nama-nama baru seperti Mauro Ylistar dan Miliano Jonathans juga sudah resmi memperkuat Garuda, menambah kedalaman skuad di berbagai lini. Namun, keputusan untuk menghentikan naturalisasi sekaligus memupus harapan publik akan kedatangan beberapa bintang kelas Eropa. Sebut saja Jadon Oosterwolde dari Fenerbahce, Jairo Riedewald yang sempat diumumkan tetapi terganjal regulasi FIFA, Pascal Struijk dari Leeds United, hingga Milan Manhoef dari Stoke City. Keempat pemain ini termasuk kategori Grade A yang digadang-gadang mampu mendongkrak kualitas tim, tetapi kini dipastikan batal membela Garuda. Erik berdalih bahwa program naturalisasi sudah berada di titik akhir. Menurutnya, jumlah pemain keturunan yang sudah ada saat ini cukup untuk membentuk tim yang kompetitif. Ia menegaskan keseimbangan antara pemain lokal dan diaspora perlu dijaga agar tidak hanya bergantung pada naturalisasi. Namun, sebagian kalangan menilai keputusan ini bisa berisiko, mengingat kualitas kompetisi lokal belum sepenuhnya mampu mengimbangi standar Eropa. Dari sudut pandang lain, langkah Erik bisa dipahami sebagai upaya menjaga stabilitas tim. Terlalu banyak naturalisasi dalam waktu singkat bisa menimbulkan masalah adaptasi dan chemistry, apalagi di level timnas yang minim waktu persiapan. Namun, wajar bila muncul kekecewaan karena publik sudah terlanjur berharap melihat sederet nama besar Eropa mengenakan seragam merah putih. Kini, PSSI dihadapkan pada dilema besar. Apakah terus mengandalkan pemain diaspora yang ada, atau mulai fokus membangun kekuatan lewat pembinaan lokal yang lebih sistematis? Tanpa arah yang jelas, timnas Indonesia bisa kembali terjebak pada siklus lama, penuh ekspektasi tetapi minim realisasi. Apakah keputusan Erick Thohir menutup pintu naturalisasi ini langkah tepat untuk menjaga keseimbangan timnas Indonesia, atau justru sebuah kesalahan yang membuat Garuda kehilangan kesempatan besar mendatangkan pemain kelas dunia? Tulis pendapatmu di kolom komentar.